Kupikir suamiku beneran baik. Ternyata dia hanya balas budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Sayang, aku punya kejutan. Kamu tunggu di rumah ya. Kamu pasti senang. Ucap Mas Reza di telepon. Ada apa Mas? Kejutan apa? Tanya aku tak mengerti. Udah, kamu tunggu aja di rumah. Aku akan segera sampai. Jawabnya. Dan sambungan telepon langsung dimatikan. Bukannya tenang, aku malah menjadi cemas. Kira-kira kejutan seperti apa yang akan dibawa pulang suamiku? Aku menunggu sekitar 30 menit. Akhirnya terdengar suara mobil memasuki halaman rumah. Sayang, coba lihat apa yang kubawa. Teriak Mas Reza dari depan pintu. Aku buru-buru menghampirinya. Apa Mas? Tanya aku sangat penasaran. Kulihat, Mas Reza seperti menggendong sesuatu. Saat kami sudah berhadapan, aku menyentuh sesuatu yang ia gendong. Kamu membawa bayi? Tanya aku sangat terkejut. Mas Reza hanya mengangguk beberapa kali. Bayi siapa, Mas? Kenapa kamu bawa bayi orang lain pulang? Tanya aku bingung. Duduk dulu, ucapnya. Kemudian Mas Reza mengajakku duduk di sofa ruang tamu kami. Sayang, aku kasihan sama bayi ini. Dia gak punya orang tua. Anak buahku menemukan dia di dekat tempat sampah, di dekat kantor. Aku gak tega sayang. Lebih baik kita adopsi dia ya. Lagi pula, kalau kita sudah punya anak, ibu tidak akan terus mendesakmu untuk hamil, ucap Mas Reza. Tapi Mas, apa ibu akan menerima ini? Karena ini bukan darah dagingmu, tanyaku ragu. Urusan ibu, biar aku yang urus. Yang penting, kamu rawat anak ini dengan baik. Kamu anggap seperti anak kamu sendiri ya, katanya. Aku sangat ragu. Namun melihat ketulusan di mata suamiku, dan juga kasihan melihat bayi yang sangat lucu ini, akhirnya aku menerimanya. Kuberikan kasih sayangku pada bayi ini. Setiap hari aku menjaganya, memberinya susu, dan bergadang kalau dia rewel. Ternyata senikmat ini menjadi seorang ibu. Kupikir aku tak akan pernah merasakan selamanya. Karena aku memang divonis tak bisa hamil. Mau sekejam apapun ibu mertua menekanku untuk segera hamil, aku tak akan bisa. Secara bayi tabung pun juga tak bisa. Aku juga sudah mengurus surat-surat adopsinya. Sehingga secara negara dia sudah resmi menjadi anakku dan Mas Reza. Dia sudah punya akta kelahiran. Dan waktu pun tidak terasa. Sudah 7 tahun aku merawatnya. Mas, hari ini anak kita mau masuk sekolah. Gak nyangka ya Mas, gak terasa banget dia udah besar, ucapku. Iya sayang, alhamdulillah. Usaha kita gak sia-sia. Oh ya, terima kasih ya. Kamu sudah merawat Aisyah dengan sangat baik. Sama-sama Mas, Aisyah juga anakku. Kamu gak usah merasa sungkan. Sebagai orang tua yang pertama kali mengantarkan anaknya, kami berdua sangat antusias. Kami mengantarkan Aisyah sampai ke depan kelasnya. Sayang, kamu jangan takut ya. Di sini gurunya baik-baik, teman kamu juga banyak. Kamu harus bisa beradaptasi ya. Pesanku lembut ke Aisyah. Iya mah, terima kasih ya mah, Pak sudah antarkan Aisyah, katanya. Alhamdulillah, meskipun dia bukan darah dagingku, tapi Aisyah sangat penurut. Dia bisa menerapkan dengan baik apa yang aku ajarkan selama ini, baik pelajaran ataupun adab. Ya sudah, Papa dan Mama pulang dulu ya. Kamu jangan takut, pesanku sekali lagi sebelum kami pergi. Iya Mah, jawab Aisyah. Aku diantarkan Mas Reza pulang sementara ia lanjut ke kantor. Karena tak tahu mau ngapain, sebab pekerjaan rumah tangga sudah selesai karena aku punya asisten rumah tangga, akhirnya aku berniat merapikan dokumen-dokumen penting. Sebenarnya membutuhkan mental yang kuat untuk membuka dokumen-dokumen itu. Sebab di sana juga terdapat dokumen yang menyatakan bahwa aku tak akan pernah bisa punya anak. 10 tahun yang lalu, aku dan Mas Reza mengalami sebuah kecelakaan. Motor kami ditabrak dari arah belakang oleh truk yang remnya blong. Kecelakaan hebat tak bisa dihindari. Hingga aku terbentur. Kupikir aku sudah tak selamat. Tapi ternyata, demi menyelamatkan nyawaku, keluarga memutuskan untuk menyetujui mengangkat rahimku. Aset yang seharusnya menjadi tanda bahwa seorang perempuan adalah wanita yang sempurna. Tempat yang seharusnya akan menjadi tempat tumbuh bayiku kelak. Sudah tak ada lagi di tubuhku ini. Sementara waktu itu, Mas Reza juga mengalami luka yang sangat parah. Ia patah kaki dan patah lengan.
Butuh waktu 2 tahun hingga ia bisa sembuh total. Kalau aku sendiri, aku memang lebih cepat sembuh daripada dia. 6 bulan saja aku sudah pulih. Setelah sembuh, ku rawat Mas Reza. Setiap hari aku datang ke rumah orang tuanya, membantunya makan, memberinya obat, dan mengantarkannya berobat. Seperti itu sampai dia sembuh. Setelahnya, kami pun menikah. Walau hubunganku dengan Mas Reza sangat ditentang keras oleh orang tuanya. Mereka tahu aku tak akan pernah bisa memberinya cucu. Itulah alasan utama mengapa aku dan Mas Reza tak direstui. Kalau orang tuaku sebenarnya menyuruhku untuk berhenti saja mengejar Mas Reza. Tapi aku tidak melakukannya. Aku yakin Mas Reza adalah laki-laki yang paling tepat yang sudah aku pilih. Ia juga tak mempermasalahkan jika selama pernikahan kami tak akan bisa punya anak. Jadilah kami menikah atas restu terpaksa dari orang tua Mas Reza. Pesta pernikahan digelar sederhana. Tak ada pesta mewah yang digadang-gadang sebelum kami mengalami kecelakaan. Tapi tak apa, yang penting aku dan Mas Reza bisa menikah. Awalnya rumah tangga kita ayem selama beberapa bulan. Tapi setelah itu, gangguan itu datang. Sudah bisa kuprediksi, tapi aku tak menyangka akan datang secepat ini. Alika, kami tahu kamu gak akan pernah bisa punya anak. Makanya aku melarang anakku menikah denganmu. Tapi keluarga kami butuh penerus. Reza adalah anak pertama di keluarga kami. Dia juga anak laki-laki satu-satunya. Aku harap kamu mengerti maksud ibu. Ucap Bu Linda, ibu mertuaku. Iya Bu, Alika mengerti. Tapi tolong beri waktu untuk Alika dan juga Mas Reza ya. Kami pasti akan cari cara, jawabku. Cari cara seperti apa Alika? Kamu gak punya rahim, mau bayi tabung juga gak bisa. Mau pakai ibu pengganti. Di negara kita ini, ibu pengganti ilegal. Gak akan pernah bisa, Alika. Ucap ibu mertua. Iya Bu, Alika tahu. Tapi tolong beri kami waktu Bu. Aku mohon. Kataku hari itu. Bahkan air mataku saja hampir jatuh. Sakit sekali. Seseorang menuntutku terhadap hal yang tak bisa aku lakukan. Harga diri sudah diinjak-injak, sudah pasti. Bahkan kebaikan yang kulakukan tak tampak di mata mertuaku, hanya karena aku tak bisa memberinya cucu. Setelah membahas sesuatu yang sangat menyakitkan ini, Bu Linda pulang. Ia sempat berpapasan dengan Mas Reza yang baru pulang kerja. Reza, seperti yang ibu katakan kemarin, ibu tak bisa menunggu lebih lama. Ibu gak mau buang waktu, ucapnya. Aku tak mengerti apa maksudnya. Tapi kemudian ibu mertuaku pergi. Tapi Mas Reza tidak menanggapi apa-apa. Itulah pertama dan terakhir kali ibu mertua menuntutku soal anak. Hingga akhirnya malam itu, Mas Reza tiba-tiba pulang membawa seorang bayi. Dan benar, sesuai ucapan Mas Reza, sejak kami mengadopsi anak itu, ibu mertua tak pernah menuntut soal anak lagi. Bahkan ia sering datang ke rumah untuk bermain dengan Aisyah. Atau saat Aisyah datang ke rumahnya, ia sangat senang sekali. Ya layaknya seorang nenek menyambut cucu kandungnya. Aku mengeluarkan semua isi laci. Banyak dokumen penting. Ada surat nikah kami. Ada akta kelahiran Aisyah. Sertifikat rumah, sertifikat tanah. Dan hasil pemeriksaanku dulu. Hasil USG yang menunjukkan bahwa rahimku hancur. Dan satu-satunya jalan untuk menyelamatkanku adalah angkat rahim. Kalau melihat itu, air mata tak bisa kubendung. Mengingat betapa sakitnya saat itu. Dan sakit itu masih kubawa sampai detik ini. Buru-buru kurapikan semuanya. Aku simpan kembali ke dalam laci. Melihat jam di tangan, sebentar lagi Aisyah pulang. Aku buatin makanan apa ya untuk Aisyah? Gumamku. Aku berjalan ke dapur untuk mencari sesuatu yang bisa kumasak untuk Aisyah. Kegiatan menyiapkan makanan untuknya adalah kegiatan yang sangat aku nanti setiap harinya. Karena menurutku, bisa membuat perut Aisyah kenyang dengan masakanku adalah prestasi yang luar biasa yang aku capai setiap harinya. Oh iya, dia kan suka sekali sama ayam katsu. Aku buatkan ayam katsu sajalah. Nanti kalau dia pulang tinggal makan. Pasti dia senang banget, ucapku seorang diri. Dengan cekatan kusiapkan semua bahan-bahannya. Sejam kemudian masakanku sudah siap. Sudah kuhidangkan di atas meja. Kalau makanan untuk orang dewasa di rumah ini sudah dimasak oleh asisten rumah tangga. Tapi kalau makanan untuk Aisyah, aku sendiri yang membuatnya. Mbak, minta tolong dibersihkan ya. Saya harus jemput Aisyah, kataku.
Baik Bu, jawab Mbak Rini, asisten rumah tangga kami. Tapi Bu, Pak Dharma sedang tidak bisa mengantar Ibu menjemput Non Aisyah. Soalnya anaknya tiba-tiba sakit, jadi Pak Dharma buru-buru pulang. Ucap Mbak Rini lagi. Apa? Jadi Pak Dharma nggak bisa mengantar saya? Iya Bu, jawab Mbak Rini. Aku pun bingung sejenak. Bisa saja sih aku memesan taksi online. Tapi Mas Reza selalu khawatir. Dia takut kalau terjadi sesuatu padaku karena dia pernah mengalami kejadian buruk saat memesan taksi online. Bukannya diantarkan dengan selamat, barang-barang berharga milik Mas Reza malah diambil semuanya. Untung saja nyawanya selamat waktu itu. Sejak itulah dia trauma. Dia lebih percaya dengan sopir pribadi yang sudah ia kenal bertahun-tahun daripada supir taksi online. Aduh, gimana ya? Sebenarnya aku juga takut sih kalau ada apa-apa. Tapi kalau harus naik motor sendiri, aku masih trauma. Aku masih takut. Tapi kalau Aisyah tidak kujemput, nanti dia marah. Aku bingung sendiri memikirkan hal sesederhana itu. Akhirnya aku memutuskan untuk membawa motor sendiri, meskipun masih ada rasa trauma. Tapi Aisyah lebih penting. Aku harus jemput dia. Jangan sampai telat. Akhirnya aku ambil helm. Aku mulai mengendarai motor dengan kecepatan yang sangat pelan. Kalau seharusnya 30 menit sudah sampai, ini hampir 50 menit aku baru sampai di sekolahan Aisyah. Untungnya aku berangkat lebih cepat, jadi Aisyah belum keluar. Aku sempat menunggunya sekitar 15 menit, akhirnya Aisyah keluar. Mama, panggilnya. Aku lalu memeluk Aisyah, mencium keningnya seperti biasa. Loh, Mama bawa motor sendiri. Bukankah Mama masih trauma? Tanya Aisyah. Iya sayang, tapi Pak Dharma nggak bisa antar Mama. Dan kamu tahu sendiri kan, Papa tidak mengizinkan kita untuk naik taksi online. Jadi ya, Mama terpaksa. Semoga kita aman ya. Aisyah pun hanya tersenyum. Bahkan ia malah terlihat senang karena bisa naik motor. Sesuatu yang sangat jarang bisa ia lakukan. Iya, aku belum bisa nyetir mobil sendiri. Jadi, aku mengandalkan supir untuk keperluan setiap harinya. Aisyah memeluk pinggangku dengan erat, hingga kami tiba di lampu merah. Semua kendaraan pun berhenti untuk menunggu lampu hijau. Lampu hijau sudah menyala. Semua kendaraan bergerak perlahan. Namun, dari arah kanan, ada sebuah mobil yang tiba-tiba melaju kencang. Entah pengendaranya mabuk atau apa, aku tak tahu. Aku tak bisa menghindari tabrakan itu. Bukan hanya aku yang celaka, namun ada 5 motor lainnya. Dan ada sebuah mobil juga. Lagi-lagi aku mengalami kecelakaan hebat. Aisyah terpelanting dan kehabisan banyak darah, sementara aku mengalami cedera kaki. Sepertinya kakiku retak. Kami dilarikan ke rumah sakit. Aisyah membutuhkan donor darah. Sementara golongan darah B+ di rumah sakit sedang habis. Tapi aku teringat golongan darah Mas Reza adalah B+ juga. Pihak rumah sakit juga sudah menghubungi suamiku. Semoga Aisyah segera mendapatkan pertolongan. Alhamdulillah, setelah mendapatkan donor darah dari Mas Reza, Aisyah bisa melewati masa kritisnya. Mas Reza bertanya padaku dengan suara lembut. Sayang, kenapa kamu bawa motor sendiri? Kenapa? Tanyanya. Pak Dharma anaknya sakit, Mas. Jadi nggak ada yang bisa ngantar kami, jawabku. Terus kenapa kamu bawa motor? Kamu kan masih trauma, tanya Mas Reza lagi. Aku nggak ada pilihan lain, Mas, jawabku pelan, hampir menangis. Maafkan aku ya, Mas. Aku hampir membahayakan Aisyah, kataku. Mas Reza tampak kecewa, tapi akhirnya dia mengatakan, ya sudah, yang penting jangan kamu ulangi lagi ya. Kalau memang ada apa-apa, kamu telepon aku. Aku akan cari solusi yang terbaik, ucapnya. Maaf Mas, aku cuman gak mau ngerepotin kamu. Ini hal sepele menurutku, ucapku. Gak bisa Alika, ini bukan hal sepele. Kamu punya riwayat, kamu trauma, ucap Mas Reza. Nampak kekhawatiran di sana. Aku mengerti Mas, jawabku lirih. Aku yang masih merasa sangat bersalah, tidak begitu perhatian dengan apa yang terjadi. Karena kecelakaan itu, Aisyah pun harus dirawat di rumah sakit selama beberapa minggu. Sementara aku harus pakai kursi roda karena kakiku tak bisa untuk berjalan. Dan perutku juga sering nyeri. Mungkin ini bekas operasiku dulu. Mbak Rini, tolong antar saya ke rumah sakit ya, ucapku. Baik Bu, jawab Mbak Rini.
Diantarkan Pak Dharma, aku dan Mbak Rini sampai di rumah sakit. Mbak Rini mendorong kursi rodaku sampai ke depan pintu kamar VIP tempat Aisyah dirawat. Dari kaca aku bisa melihat ada seseorang yang sedang menjenguk Aisyah. Mbak Rini, itu siapa? Tanyaku. Saya tidak tahu, Bu. Jawab Mbak Rini sambil menggelengkan kepala. Kita jangan masuk dulu deh, Mbak. Kita tunggu di luar aja ya. Iya, Bu. Akhirnya aku dan Mbak Rini menunggu di luar agak jauh dari depan kamar itu. Tak lama kemudian, ada dua orang yang keluar dari kamar Aisyah. Itu adalah Mas Reza. Iya, Mas Reza suamiku. Dan seorang wanita hamil. Perutnya sudah sangat membuncit. Aku tak tahu wanita itu siapa. Aku tak mengenalnya sama sekali. Sebelum mereka berjalan, mereka sempat berbincang. Mas, aku gak tega lihat kondisi Aisyah. Dia bakalan baik-baik aja kan, Mas? Ucap wanita itu pada Mas Reza. Kenapa mereka terlihat begitu akrab? Dan saat ini keduanya belum menyadari keberadaanku dan juga Mbak Rini. Kamu tenang aja sayang. Aisyah akan baik-baik saja. Dia hanya tinggal pemulihan. Jawab Mas Reza sambil memegang pundak wanita itu dengan lembut. Lalu adegan berikutnya membuat jantungku semakin berdegup kencang. Mas Reza memeluk mesra wanita itu, layaknya memeluk istrinya sendiri. Kamu tenang aja ya, kamu gak usah khawatir. Kamu harus pikirkan janin yang ada di perutmu. Kalau kamu terlalu stres, anak kita bisa kenapa-napa. Udah kamu gak usah pikirkan Aisyah. Aisyah aman sama aku dan juga Alika. Dan satu lagi, kalau kamu mau kesini, kamu harus hubungi aku dulu. Takutnya kamu ketemu Alika. Bisa berabe semuanya. Ucap Mas Reza. Aku semakin terkejut. Apa maksud semua ini? Apa jangan-jangan wanita itu ada hubungan spesial dengan Mas Reza? Iya Mas, tapi aku khawatir banget sama Aisyah Mas. Kamu jaga dia baik-baik ya Mas. Oh iya, kalau anak kita lahir, yang kedua ini apa kamu akan mengambilnya juga? Tanya wanita itu pada Mas Reza. Anak kita? Mataku sampai akan lompat dari tempatnya saking terkejutnya dengan kata anak kita. Sampai detik ini mereka belum menyadari keberadaan kami. Mereka masih melanjutkan obrolan. Ya, tentu saja. Karena anak kita butuh identitas kan. Dia harus punya akta kelahiran supaya masa depannya gak masalah nanti. Jawab Mas Reza. Aku paham sekarang. Jadi, Aisyah adalah anak Mas Reza dengan perempuan ini. Dan sekarang wanita itu akan melahirkan anak keduanya. Aku menutup mulutku saking terkejutnya. Mbak Rini sampai memegang bahuku. Mungkin maksudnya, ibu yang sabar ya. Mbak, ayo, kita pergi. Aku berkata pelan pada Mbak Rini. Untung saja dia mendengar dengan jelas. Langsung mendorong kursi rodaku menjauh dari tempat itu. Dari perbincangan singkat itu, sudah terungkap semuanya. Kupikir Mas Reza benar-benar baik, memikirkan perasaanku yang dituntut terus-menerus soal anak oleh ibu mertua. Tapi ternyata, ia melakukannya hanya demi anaknya sendiri, supaya anaknya punya identitas. Aku harus mencari tahu kebenarannya. Sesampainya di rumah, aku tak punya waktu untuk menangis. Aku langsung menelpon seorang detektif. Aku butuh bantuannya untuk mencari informasi sedetail-detailnya tentang Mas Reza dan juga wanita itu. Malam harinya Mas Reza baru pulang. Aku menyambutnya seperti biasa, seolah-olah aku tidak tahu apa-apa. Sayang, hari ini kamu ada ke rumah sakit nggak? Tanya Mas Reza. Aku menggeleng pelan. Nggak ada Mas. Hari ini rasanya badanku lelah sekali, jadi aku di rumah saja. Jawabku berbohong. Jawabanku membuat Mas Reza terlihat tersenyum lega. Kenapa memangnya Mas? Tanyanya. Nggak apa-apa sayang. Tadi temanku katanya ada yang melihat kamu di rumah sakit. Tapi biasanya kan kamu ngabarin aku kalau lagi di rumah sakit kan? Sedangkan hari ini kamu nggak ada ngabarin aku. Jadi ya, aku lega kalau dengar kamu gak ada di rumah sakit. Berarti temanku salah lihat. Jawabnya beralasan. Aku yakin, mungkin tadi ia sempat melihatku dan Mbak Rini. Tapi karena kami sudah membelakangi, ia tak bisa melihat wajah kami dengan jelas. Mungkin dia ragu, dan langsung bertanya padaku apakah aku ada ke rumah sakit dan aku jawab tidak. Dia berpikir aku beneran tidak ada ke rumah sakit. Selama 3 hari, kehidupan rumah tanggaku seperti biasanya. Besoknya aku juga menjenguk Aisyah. Sebenarnya aku sudah muak berpura-pura seperti ini. Tapi aku harus mendapatkan informasi yang jelas dulu dari detektif yang aku sewa. Hari ini sesuai janjinya. Ia sudah berhasil mengumpulkan informasi yang aku minta.
Ia mengirimkan setumpuk berkas dan foto-foto melalui jasa pengiriman. Dari dalam map coklat itu, aku tahu semuanya. Ada foto pernikahan Mas Reza dengan wanita hamil itu, ada foto saat Aisyah lahir, dan ada foto juga yang sepertinya dari rekaman CCTV saat Mas Reza mengantarkan wanita itu untuk periksa kehamilan di rumah sakit. Tak hanya foto, ada juga flash disk. Setelah aku putar, berisi video-video Mas Reza mengantarkan wanita itu ke rumah sakit. Bahkan ada video rekaman CCTV saat kami bertemu di rumah sakit yang tidak disadari oleh Mas Reza saat di depan ruang rawat Aisyah. Video itu menunjukkan saat Mas Reza memeluk wanita itu dengan mesra dan mengajak bicaranya dengan lembut. Dan ada juga rekaman suara seseorang yang mengaku telah menikahkan Mas Reza dan wanita itu secara siri. Ternyata perempuan itu bernama Mirna. Dan ternyata juga Mirna adalah wanita yang dikenalkan oleh Bu Linda kepada Mas Reza. Dugaan sementara adalah bisa jadi Bu Linda memaksa Mas Reza untuk menikahi wanita itu agar bisa mempunyai anak. Tapi tetap bisa melanjutkan pernikahan denganku asal anak yang dilahirkan dirawat olehku. Agar bisa memiliki status dan identitas yang jelas. Hebat kamu, Mas. Sejauh ini kamu membohongiku, ucapku. Setelah selesai melihat semuanya, aku memasukkan kembali ke dalam map coklat. Lalu kusimpan secara rapi. Besoknya, aku meminta detektif itu untuk memberitahu aku kalau perempuan itu datang ke rumah sakit. Karena aku sudah bilang pada Mas Reza hari ini aku tidak akan ke rumah sakit karena merasa lelah. Pasti waktu itu akan digunakan oleh si Mirna untuk menjenguk anaknya. Bu, mereka sudah datang. Telepon dari detektif yang aku sewa. Baik Pak, terima kasih. Saya akan segera ke sana. Jawabku dengan nada dingin. Dibantu oleh Mbak Rini dan Pak Dharma, aku ke rumah sakit. Sesampainya di depan ruang rawat Aisyah, aku meminta Mbak Rini untuk langsung membuka pintunya. Pintu ruang VIP itu langsung terbuka. Semua yang ada di dalamnya terkejut. Ternyata di sana ada Mirna, Bu Linda, dan juga Mas Reza. Serta Aisyah yang masih diinfus. Mereka tampak terkejut, bahkan sampai tak bisa bergerak. Mama, hanya Aisyah yang mampu bersuara. Mungkin dia belum tahu dengan situasinya. Jangan panggil aku Mama, karena aku bukan mamamu. Mamamu yang asli ada di sebelahmu. Wanita yang sedang membawa perut besarnya itu. Ucapku dingin. Aisyah yang tak mengerti, menatapku dengan penuh tanda tanya. Aisyah, terima kasih sudah menjadi anakku selama 7 tahun ini. Tapi mulai hari ini, kau bukan anakku lagi. Aku kembalikan engkau kepada ibumu, yang seharusnya merawatmu. Aku udah tahu semuanya. Semuanya ada di sini. Oh ya mas, besok aku akan segera urus surat cerai kita. Maaf, aku tidak bisa melanjutkan pernikahan ini lagi. Untuk apa kita menikah kalau hanya penuh kebohongan? Dan aku tidak lagi mau merawat anak yang bukan lahir dari rahimku karena memang aku tak bisa melahirkan. Aku juga sudah cukup kau bohongi, Mas. Rawatlah anakmu sendiri bersama istrimu. Karena mulai hari ini, aku minta kau ceraikan aku, Mas. Sudah cukup kamu membohongi aku selama 7 tahun ini. Apa kamu gak kasihan sama aku, Mas? Aku berkata dengan suara tegas, meski suaraku bergetar dan mataku berkaca-kaca. Tapi sebisa mungkin, aku tak menjatuhkan air mataku setetes pun. Alika, dengar dulu penjelasanku. Ini tidak seperti yang kamu pikirkan, Alika. Mas Reza tiba-tiba berlutut di kakiku. Cukup, Mas. Aku gak butuh penjelasan apapun darimu. Aku gak mau rumah tangga kita dilanjutkan. Udah jelas semuanya. Aku udah tahu. Dan untuk ibu, keputusan ibu memang tepat. Karena ide gila ibu bisa mewujudkan impian ibu memiliki cucu, kan? Silahkan. Silahkan rawat cucu-cucu ibu. Karena setelah ini, aku tidak mau lagi merawat mereka. Aisyah, berhenti panggil aku mama. Karena aku bukan mamamu. Ucapku sangat tegas pada Aisyah. Aku tahu Aisyah tidak salah. Tapi, aku harus mengatakannya. Dia harus tahu yang sebenarnya. Mama, jangan tinggalkan Aisyah. Ucap Aisyah. Ia menangis. Ikatan batinku dengan Aisyah memang sudah cukup kuat. Bukan setahun 2 tahun kami bersama. Dari bayi hingga dia masuk SD aku merawatnya. Maafkan Mama Aisyah. Aku gak bisa lagi. Jawabku. Lalu aku menyuruh Mbak Rini mendorong kursi rodaku untuk keluar dari ruangan itu. Mama, panggil Aisyah dengan berteriak. Barulah setelah keluar dari ruangan, aku meneteskan air mata.
Bukan perpisahan dengan Mas Reza yang aku tangisi, tapi teriakan Aisyah memanggilku mama. Mau bagaimanapun aku sudah sangat menyayanginya, walau dia bukan darah dagingku. Ibu, ibu nggak apa-apa. Ibu kuat? Tanya Mbak Rini. Aku mengangguk pelan. Mbak, kita nggak usah pulang ke rumah bapak. Langsung antarkan saja saya ke rumah orang tua saya. Mbak Rini hanya mengangguk, lalu menyuruh Pak Dharma mengantarkanku ke rumah orang tuaku. Sayang, kenapa kamu tiba-tiba pulang? Ada apa, nak? Tanya ibu. Tanpa basa-basi, aku langsung menjawab to the point. Aku nggak bisa melanjutkan pernikahanku dengan Mas Reza lagi, Bu. Aku sudah cukup dibohongi, jawabku. Maksud kamu dibohongi bagaimana? Tanya ibu. Aku langsung menceritakan semuanya, dan kutunjukkan foto pernikahan siri Mas Reza dengan Mirna. Astagfirullah, jadi Reza setega itu sama kamu, nak? Benar-benar laki-laki kurang ajar, ucap ibu emosi. Sudahlah, Bu. Gak perlu ada lagi yang dibahas. Tolong jangan tanya lagi ya, Bu. Yang jelas masalahnya adalah ini. Kalau nanti ayah bertanya, tolong ibu yang jelaskan. Karena aku tidak mau menjelaskan untuk kesekian kalinya. Bu, aku izin istirahat ya. Pamitku ke ibu. Mbak Rini membantu mendorong kursi rodaku ke kamar. Mbak, kamu boleh pulang. Tetaplah bekerja dengan Pak Reza, kataku. Tapi Bu, saya nggak mau kerja sama Pak Reza. Saya mau bertahan juga karena ibu. Kalau nggak ada ibu mungkin saya sudah resign sejak lama, Bu. Jawab Mbak Rini. Tapi Mbak, aku belum kerja. Kakiku juga belum sembuh. Aku nggak bisa membayarmu. Aku nggak punya uang. Orang tuaku juga nggak butuh asisten rumah tangga, kataku. Mbak Rini terlihat berpikir. Aku tahu, Mbak Rini sangatlah butuh uang. Ibunya di kampung mengandalkannya. Baiklah Mbak, saya pamit, ucap Mbak Rini pada akhirnya. Hati-hati ya Mbak, maaf. Urusan pekerjaan kita sampai di sini. Terima kasih sudah membantu saya selama ini, kataku. Mbak Rini bahkan memelukku sampai menangis. Saya pamit Bu, katanya. Hati-hati Mbak, ucapku. Beberapa waktu kemudian, aku sudah mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan. Untunglah dibantu ayah, aku bisa menyelesaikan semuanya. Terus sekarang kamu mau gimana? Kaki kamu belum terlalu sembuh. Kamu jangan terlalu banyak beraktivitas ya, kata ayah. Gak apa-apa ya, aku bisa kerja dari rumah kok. Aku udah dapat kerjaan, jadi editing di salah satu perusahaan. Ayah tenang aja, kataku. Syukurlah nak kalau begitu. Kamu jangan terlalu lelah dulu ya. Ayah khawatir sama kesehatanmu. Iya ya, ayah tenang saja. Mungkin proses perceraianku belum selesai. Tapi aku sudah merasa bisa bangkit dan memulai hidupku yang baru. Kenangan bersama Aisyah memang tak pernah bisa aku lupakan. Apalagi saat dia demam. Aku bergadang semalaman untuk menjaganya. Dan jujur, aku merindukan masa-masa itu. Dan selamanya aku tak akan pernah bisa merasakannya lagi, kecuali aku mengadopsi anak. Tapi untuk sekarang, aku hanya ingin fokus pada diriku sendiri, menstabilkan ekonomiku. Kalau ekonomi sudah stabil, aku bisa mengadopsi anak lagi. Tapi tiba-tiba, ada yang mengetuk pintu kamarku. Dengan bantuan tongkat, aku membuka pintu. Aisyah, ucapku karena memang Aisyah yang datang. Aisyah diantar oleh ibuku. Bahkan masih ada beberapa perban yang menempel di badannya. Aisyah kenapa kesini nak? Tanya aku sangat khawatir. Aisyah kangen mama. Aisyah nggak mau sama ibu Mirna. Aisyah cuma mau sama mama. Jawabnya. Matanya berkaca-kaca. Mendengar jawabannya, aku tak kuasa menahan tangis. Kupeluk Aisyah dengan erat. Maafkan mama Aisyah. Bukan mama tak sayang pada Aisyah. Tapi papa dan mama nggak bisa bersama lagi. Dan memang, ibu kandungmu adalah ibu Mirna, bukan mama, ucapku. Tapi Aisyah nggak suka ibu Mirna. Aisyah cuma mau sama mama. Boleh ya, Ma? Mohonnya. Akhirnya ku ajak Aisyah masuk ke dalam kamarku. Aku mengajaknya bicara. Kutanya bagaimana ia bisa sampai ke sini. Aisyah nggak bisa tidur, Ma. Aisyah kepikiran mama terus. Aisyah nggak mau di sana. Pokoknya Aisyah mau sama mama terus, jawabnya. Aku tak tega dengan Aisyah. Akhirnya aku izinkan dia tinggal bersamaku. Kehidupan baruku bersama Aisyah jauh lebih baik. Dan terakhir kabar yang ku dengar,
Mas Reza mendaftarkan pernikahannya ke KUA dengan Mirna. Karena setelah beberapa bulan kami memang resmi bercerai baik secara agama ataupun negara. Kini hari-hariku disibukkan dengan bekerja dan mengurus Aisyah. Alhamdulillah, seiring berjalannya waktu kakiku semakin membaik. Begitu juga dengan keadaan Aisyah. Sementara itu Mas Reza juga rutin mengirimkan biaya untuk Aisyah. Dari biaya sekolah hingga biaya makan. Aku tak pernah minta, ia sendiri yang memberinya. Karena memang seharusnya begitu kan? Ia adalah ayahnya Aisyah. Dia yang harus bertanggung jawab. Meski Aisyah bukan anak kandungku, tapi ikatan batin di antara kami sangatlah kuat. Bahkan ia tidak mau berpisah denganku. Aku sudah tak peduli lagi dengan kehidupan Mas Reza dan juga Mirna. Yang aku inginkan sekarang, aku hidup bahagia bersama Aisyah dan keluargaku. Faktanya memang, Ibu Linda menyuruh Mas Reza menikahi Mirna agar bisa memiliki keturunan. Dan itu juga salah satu syarat agar dia tetap bisa menikah denganku untuk membalas budi. Dulu kupikir dia tulus, ternyata ia hanya ingin membalas budi. Ditanya menyesal, aku tidak merasa menyesal. Karena berbuat kebaikan adalah kewajiban kita sebagai sesama manusia. Bagaimana hasilnya nanti, kita tak bisa mengaturnya bukan? Itu adalah takdir dari Tuhan. Aku pasrah. Kuserahkan diriku pada Yang Maha Kuasa. Kuserahkan takdirku ke depannya. Beberapa tahun kemudian, Aisyah saat ini sudah duduk di kelas 5 SD. Dia tumbuh menjadi gadis yang ceria dan sehat. Namun di tengah kebahagiaan kami, ada kabar buruk yang kudengar. Anak Mas Reza dan juga Mirna mengalami kelainan jantung sejak lahir. Dari dulu memang sudah bolak-balik rumah sakit. Namun akhir-akhir ini kondisinya semakin memburuk. Mama, kita boleh nggak jenguk adik? Aku kasihan sama adik mah, pinta Aisyah. Melihat ketulusannya pada adiknya, aku tak tega. Akhirnya hari itu aku mengajak Aisyah untuk menjenguk adiknya. Namanya Rendra. Usianya saat ini hampir 4 tahun. Sebenarnya dia anak yang ceria dan lucu, tapi penyakitnya membuat ia tak bisa menikmati masa kecilnya. Aisyah mengajak adiknya bicara. Rendra, kamu harus sembuh ya, biar kita bisa main bareng, ucap Aisyah. Rendra hanya mengangguk sambil tersenyum. Kondisinya saat ini benar-benar lemah. Alat monitor jantungnya sudah bergerak dengan lambat. Aku tak kuasa menahan tangis. Aku mengerti bagaimana perasaan Mirna saat ini. Walau dulu dia sangat menyakitiku, tapi sebagai sesama perempuan, aku tahu rasanya. Setelah Aisyah cukup melepas rindu, aku mengajaknya pulang. Namun, belum sampai rumah. Aku ditelepon oleh Mas Reza. Ia memberi kabar kalau Rendra sudah meninggal dunia. Aku langsung putar balik lagi ke rumah sakit. Aisyah sepanjang jalan sudah menangis. Aku mengerti, ia pasti sangat terpukul. Di rumah sakit sudah ramai dengan keluarga Mas Reza dan keluarga Mirna. Mereka semua menangis. Sementara Aisyah yang baru datang lagi, ia langsung memeluk jasad adiknya. Sore itu juga, Rendra langsung dimakamkan. Suasana duka menyelimuti keluarga besar. Tak tega rasanya. Namun, di tengah suasana duka itu, melintas sebuah pemikiran. Apakah mereka akan mengambil Aisyah dariku karena sudah tidak ada Rendra? Ah, entahlah. Aku pasrah. Toh Aisyah memang bukan anakku. Kalau dia harus diambil lagi oleh orang tuanya, itu adalah hak mereka. Aku tidak boleh egois. Aku serahkan saja pada Aisyah. Nantinya dia mau ikut siapa. Seminggu setelah pemakaman Rendra, benar saja yang kupikirkan. Aisyah hendak diambil kembali oleh keluarga Mas Reza. Namun Aisyah menolak keras. Aku gak mau ikut papa, aku mau ikut mama. Ucapnya sambil menangis, bahkan tak mau melepaskan genggaman tangannya. Mama, Aisyah mau ikut mama, boleh kan ma? Tanya Aisyah. Aku hanya mengangguk pelan. Tak mungkin aku mengatakan tidak. Aku juga tak tega melihat Aisyah seperti ini. Ya seperti bola saja yang dioper ke sana oper ke sini. Mah, sudahlah mah. Kalau memang Aisyah tidak mau ikut sama kita, biarkan dia tinggal sama Alika mah. Kasihan dia, kata Mas Reza. Tapi siapa yang akan menjadi penerus keluarga kita? Karena Mirna kan gak bisa hamil lagi. Ucap Bu Linda masih kekeh untuk mengambil Aisyah. Sudahlah mah, Aisyah kan anakku. Ia yang akan menjadi penerus. Tapi soal urusan tinggal,
Biarkan dia yang memilih, mah. Dia lebih nyaman sama Alika. Biarkan saja. Reza mohon, mah. Kasihan Aisyah. Mohon Mas Reza pada ibunya. Akhirnya Bu Linda luluh. Ia tak lagi memaksa Aisyah untuk ikut bersama mereka. Mas, aku mau tanya. Memangnya kenapa Mirna tak bisa hamil lagi? Dia kan masih muda, tanyaku. Karena Mirna terkena kanker serviks, jawab Mas Reza. Aku menutup mulutku, sangat terkejut. Tidak kusangka Mirna yang terlihat begitu sehat menderita penyakit seberbahaya ini. Iya mbak, aku sakit parah. Aku memang sudah ingin menitipkan Rendra pada mbak sebelumnya. Tapi ceritanya malah berbeda. Dan sekarang Rendra sudah pergi. Aku titip Aisyah ya mbak. Tolong jaga dia. Jika nanti aku sudah tidak ada, aku harap mbak bisa menyayangi Aisyah seperti anak mbak sendiri. Tolong jangan anggap dia hanya anak angkat mbak. Aku mohon, ucap Mirna dengan tulus. Aku bisa melihat ketulusan di matanya. Tak tahan mendengar ucapannya, aku memeluk Mirna dengan erat. Ini untuk pertama kalinya aku merasa bahwa dia bukan orang yang jahat. Mirna, kamu jangan bicara seperti itu. Kamu pasti sembuh, kamu harus semangat. Demi Aisyah, kataku. Enggak mbak, aku udah gak ada harapan lagi, jawab Mirna. Akhirnya pertemuan itu berakhir dengan air mata. Keluarga Mas Reza sudah pulang. Aisyah masih ikut denganku. Hingga beberapa bulan kemudian. Ya, kabar yang tidak pernah aku harapkan datang juga. Mirna masuk rumah sakit karena kondisinya drop. Semenjak ditinggal Rendra, semangat hidupnya semakin menurun. Hingga membuat penyakit yang diidapnya semakin menggerogoti tubuhnya. Ia tak mampu bertahan lagi. Ia ingin bertemu denganku, ingin meminta maaf katanya. Untuk terakhir kali. Mbak, aku minta maaf atas semua kesalahan yang aku buat. Ucap Mirna dengan suara pelan dan terbata-bata. Sudah Mirna, sudah aku maafkan. Kamu jangan bicara lagi ya. Kamu istirahat. Kamu pasti sembuh, kataku. Tapi aku mengatakannya dengan linangan air mata. Aku memeluk Mirna. Ku genggam tangannya. Aku bisikkan doa-doa di telinganya. Hingga akhirnya monitor detak jantung berbunyi nyaring. Garisnya lurus. Tak ada lagi detak jantung Mirna. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Mirna menghembuskan nafas terakhirnya saat aku peluk. Mas Reza menangis, begitu juga dengan keluarga yang lain. Kami semua bersedih, begitu juga dengan Aisyah. Sabar ya sayang, kamu doakan ibu, kataku. Ku peluk putriku itu dengan erat untuk menenangkannya. Meskipun Aisyah tidak mau dengan Mirna, tapi mau bagaimanapun Mirnalah yang melahirkan dia. Besoknya pemakaman Mirna berlangsung dengan lancar, meski tadi sempat diwarnai gerimis. Setelah kepergian Mirna, kami semua berusaha untuk hidup normal kembali. Aku mengantarkan Aisyah sekolah seperti biasanya, mengambilkan rapornya, menemani saat pentas seni, dan mengantarnya dalam lomba-lomba. Hingga suatu hari, tiba-tiba Mas Reza datang, bukan untuk menjenguk Aisyah seperti biasa, tapi kali ini ia datang membawa seikat bunga. Alika, kali ini aku datang bukan untuk Aisyah, tapi aku datang untuk kamu, ucap Mas Reza. Aku tahu Alika, kesalahanku padamu begitu besar. Aku menyesal. Aku tahu mungkin kamu tak akan pernah bisa memaafkanku. Tapi Alika, kupikir kenapa kita tidak rujuk saja? Ada Aisyah di antara kita. Apa kamu tidak mau memberikan orang tua yang lengkap untuknya? Aku tahu Alika, mungkin masih ada sedikit rasa cintamu untukku. Maafkan aku yang sudah mengecewakanmu. Maukah engkau menikah denganku lagi? Mas Reza berlutut di hadapanku sambil menyerahkan bunga itu untukku. Aku melihat ke arah Aisyah yang ternyata memperhatikan kami berdua. Aku langsung teringat kenangan belasan tahun lalu saat kami masih remaja. Hal yang sama dilakukan oleh Mas Reza saat dia mengungkapkan perasaannya. Dan hari ini, ia mengulangnya kembali. Maaf mas. Mungkin aku sudah memaafkanmu. Bahkan aku sudah berusaha melupakan semua yang terjadi. Tapi maaf, untuk kembali, aku tidak bisa. Soal Aisyah,
Dia tetap anakmu. Aisyah akan tetap merasakan kasih sayang ayahnya, karena kamu selalu peduli padanya. Dan aku harap kamu sadar kalau itu kewajibanmu. Kurasa dengan begini pun Aisyah tidak kekurangan kasih sayang. Jadi kita nggak perlu ada rujuk. Jawabku tegas. Mendengar jawabanku, Mas Reza hanya bisa menghela napasnya. Mungkin dia kecewa karena aku menolaknya. Tapi ini adalah pilihanku. Aku memilih untuk tidak kembali dengannya. Aku tidak bisa kembali dengan masa lalu yang sama. Karena aku tidak mau terluka atau jatuh di lubang yang sama lagi. Mungkin memang tidak akan terjadi, tapi aku tidak mau melakukannya. Baiklah, kalau itu keputusanmu. Maaf, sudah mengganggu waktu istirahatmu. Ucap Mas Reza kemudian berpamitan pergi. Lalu Aisyah berlari mendekatiku. Ia memelukku dengan erat. Mama, kalau mama bahagia, Aisyah bahagia, ucapnya lembut. Ku balas pelukan anakku itu dengan erat. Dalam hati aku berkata, Mirna, terima kasih ya. Kamu sudah menitipkan putri yang sangat luar biasa kepadaku. Semoga engkau bahagia di surganya. Aku dan Aisyah melihat bintang malam yang begitu terang. Aku membayangkan kalau Mirna sedang melihat kami dari sana, dan ia bahagia dengan keputusanku. Baiklah Bunda, demikian kisahnya. Semoga bisa menginspirasi dan diambil hikmahnya ya. Bagi bunda-bunda yang mau mengirimkan cerita, boleh kirim ceritanya ke email yang ada di video ini. Terima kasih Bunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.